Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayati Kujirahayu dari SMA Negeri 1 Karangrayung. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Grobogan. Video ini merupakan tugas dari modul 1.1A6, yaitu demonstrasi kontekstual tentang pendidikan yang berpusat kepada murid. Yang pertama, penerapan gagasan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Sedangkan yang kedua, alasan kontekstual mengenai penerapan gagasan sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Sedangkan yang ketiga, demonstrasi hasil penerapan gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Dan yang keempat, tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantoro sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhayati Kujirahayu dari SMA Negeri 1 Karangrayung. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Grobogan. Video ini merupakan demonstrasi kontekstual dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Salah satu filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro adalah pendidikan yang berpusat pada murid, di mana video ini berisi tentang penerapan gagasan sesuai dengan pemikiran KHD, alasan yang kontekstual penerapan gagasan sesuai dengan pemikiran KHD, hasil penerapan gagasan terkait pemikiran KHD secara kontekstual, dan tantangan dan solusi penerapan pemikiran KHD sesuai dengan konteks kelas maupun sekolah. Gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro yaitu mendidik berdasarkan trilogi pendidikan, menuntun anak pada kodratnya, guru diibaratkan petani, berpusat pada murid, pendidikan budi pekerti, dan belajar sambil bermain. Yang pertama, tentang trilogi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, yaitu Ing Arso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Yang kedua adalah menuntun anak sesuai dengan kodratnya, di mana pendidikan merupakan proses pemberian tuntunan pada anak agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat alam maupun kodrat zaman. Dengan pendidikan diharapkan anak memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang ketiga, guru diibaratkan sebagai petani, di mana peran pendidik diibaratkan sebagai pendidik yang tugasnya merawat sesuai kebutuhan dari tanaman agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda pula perlakuannya. Artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani untuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda. Yang keempat adalah berpusat pada murid. Artinya guru harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat dan minat siswa. Tetapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan yang mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah. Yang kelima, pendidikan budi pekerti. Sebagai pendidik, kita harus menanamkan sifat-sifat yang baik agar anak mempunyai budi pekerti yang luhur. Yang keenam, belajar sambil bermain, di mana dalam pembelajaran di kelas kita harus memperhatikan kodrat anak yang masih suka bermain. Pembelajaran akan bermakna ketika siswa merasa senang dan gembira. Oleh sebab itu, sebagai pendidik harusnya mampu membuat suasana pembelajaran menjadi menyenangkan. Ketika siswa merasa mereka akan belajar dengan baik. Alasan kontekstual mengenai penerapan ide sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Konsep Ki Hajar Dewantoro sangat relevan diterapkan dalam pendidikan saat ini. Inti dari filosofi Ki Hajar Dewantoro adalah perubahan, di mana pendidikan seperti tata surya yang selalu bergerak dan tidak pernah berhenti. Mereka selalu berputar karena ketika berhenti berputar akan terjadi kehancuran. Begitu juga untuk pendidikan yang selalu dinamis. Sebagai pendidik, kita harus bisa menjadi tauladan yang baik bagi siswa, menjadi fasilitator, dan menuntun siswa untuk mengembangkan minat dan bakatnya sesuai dengan potensinya, membangun karakter yang positif melalui kegiatan pembiasaan, selalu memberikan tuntunan dan arahan yang positif, membuat pembelajaran menjadi menyenangkan.
Hasil penerapan gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual, di mana siswa harus diberikan pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan isi dan irama, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan keterampilan abad 21. Hasil penerapan gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual, penanaman karakter dan budi pekerti melalui kegiatan yang pertama, jadwal piket guru untuk membudayakan 5S setiap hari, berdoa untuk mengawali dan mengakhiri pembelajaran, pembiasaan murid untuk kebersihan ruang kelas dan sekitarnya, kemudian mengumpulkan sampah botol plastik dan disetorkan ke bank sampah. Yang kelima adalah gerakan literasi sekolah, menyanyikan lagu Indonesia Raya di awal pembelajaran yang berpusat pada siswa, dan komitmen diri bagi guru setiap pagi. Berikut saya lampirkan contoh-contoh kegiatan tersebut. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Di atas terus. Ya, kertasnya tunjukkan di atas saya semuanya. Kelas 10. Kelas 10, kelas 10. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Tantangan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman menjadi teladan, penyemangat, dan pendorong untuk murid. Sedangkan solusinya, menguasai keterampilan abad 21, memilih metode pembelajaran yang menyenangkan, memahami karakter murid, serta bermain sambil belajar, karena bermain merupakan kodrat anak. Tantangan berikutnya adalah melaksanakan pembiasaan yang benar-benar dilaksanakan, berdampak dan bermakna bagi murid. Sedangkan solusinya membutuhkan konsistensi dan komitmen seluruh warga sekolah dalam melaksanakan kegiatan pembiasaan. Berikutnya adalah kurangnya keterlibatan orang tua murid untuk menyukseskan program sekolah. Sedangkan solusinya musyawarah dengan komite sekolah dan orang tua murid dalam rangka mendukung program sekolah dan keterlibatan aktif orang tua murid untuk dapat menjadi narasumber dalam proses pembelajaran. Demikian pemaparan tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.